tidak perlu memperkenalkan diri atau perlu? Perlu ya. Berarti belum terkenal saya. Oke, nama saya Rudi Sugiharto, tapi saya biasa dipanggil Pak Sugi ya. Pak Sugi artinya orang yang diberkati Tuhan. Oke, jadi setiap kali saudara memanggil nama saya, saudara sedang menubuatkan sesuatu buat saya. Terima kasih ya. Oke, saya di Mahanaim sudah ini masuk tahun yang ke-24 ya. Jadi 24 tahun saya ada di Mahanaim. Oke, saya memulai dari pelayanan di bawah. Saya cuma jadi seorang guru. Sampai akhirnya saya dipercayakan menjadi kepala sekolah. Saya pernah jadi kepala sekolah TK, saya pernah jadi kepala sekolah SMK, dan hari ini saya jadi direktur di sekolah, begitu ya. Di bawah saya ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, yang bahasa Inggris, dan beberapa pelatihan, juga beberapa hal lain yang kita kerjakan. Oke, itu cukup ya perkenalan ya. Istri 1, anak 3. Ya, anak 3, cuman yang kedua meninggal, begitu. Ya, saya dikasih tema bagaimana mengelola visi dan misi. Tolong nanti ada yang bantu untuk timekeeper supaya saya tidak mengambil jatahnya Ibu Esther, karena beliau sudah menyiapkan jauh lebih dahsyat. Ya, mengelola visi dan misi. Ya, slide yang kedua. Oke. Saudara, saya ini nggak pernah terfikir semestinya untuk berkecimpung dalam dunia pendidikan semestinya. Kenapa? Loh, saya kasih tahu, orang yang berdiri di depan ini dulu waktu sekolah senengnya bolos. Jadi saya tahu lubang-lubang pagar mana dari sekolah saya yang saya bisa kabur, begitu. Ya. Saya pernah tinggalkan motor saya menginap di sekolah karena saya bolos, begitu. Yang kan kalau bolos bawa motor kan ketahuan sama penjaganya, begitu. Jadi saya bolos orang saja, motornya ditinggal di sekolah menginap. Begitu. Ya. Saya nggak pernah punya mimpi yang seperti itu. Sampai akhirnya ada satu peristiwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya berjumpa dengan Tuhan dan saya dibawa masuk pelayanan demi pelayanan. Kok anehnya yang saya temui adalah anak-anak ya, dan dunianya adalah dunia pendidikan, begitu. Ya. Di sini saya kasih yang slide pertama ini, saya bilang gini, visi versus ambisi. Ya. Karena itu seringkali tipis, saudara. Visi itu dari Tuhan, ya. Tapi begitu sudah bicara ambisi, biasanya ada sesuatu yang manusiamu ini ikut campur di dalamnya. Ya. Contoh misalnya, mungkin hari itu engkau mungkin awalnya benar, engkau menerima sesuatu yang dari Tuhan, tapi pada waktu engkau menjalaninya ternyata engkau sedang bersaing sama mungkin saudara sepelayananmu yang lain. Engkau ingin dilihat jauh lebih berhasil daripada yang lain, atau mungkin saudaramu sendiri di rumah. Ya. Seringkali itu yang membuat apa yang Tuhan sudah nyatakan itu nanti sedikit demi sedikit ternyata melenceng. Ya. Di situ saya tulis bahwa visi yang dari Tuhan itu murni. Ya, kalau nggak murni, lah dari mana, begitu loh. Saya ini nggak pernah, orang saya setiap kali ketemu sama teman-teman saya dulu SD, SMP, SMA, mereka bingung kok bisa, ya. Ini anak yang tadinya suka bolos, hari ini berkecimpung di dunia pendidikan, memberi wejangan supaya jangan bolos, kan begitu, ya.
Satu cerita nih ya, satu cerita sebelum kita masuk yang lebih lanjut. Pada waktu saya jadi kepala sekolah SMK, loh SMK itu pada zaman itu identiknya sekolah apa ya, buangan lah. Jadi anak-anak yang nggak bisa masuk SMA, mereka akan masuk ke SMK begitu. Tapi yang terjadi adalah apa? Anak-anak SMK saya dulu tidak bisa macam-macam. Ya. Mereka mau kabur dari manapun selalu ketemu sama saya. Ya. Pernah saya kumpulin satu ruangan, saya bilang gini, jangan pernah engkau kadalin seorang buaya. Lah iya tuh, kepala sekolahnya udah istilahnya udah khatam tuh gitu loh. Semua proses-proses tipuan-tipuan itu sudah khatam gitu. Jangan pernah engkau kadalin seorang buaya, saya bilang gitu. Mau kabur dari manapun. Dulu kalau saudara ibadah di gedung Kecapi lantai 5 itu dulu kosong, nggak ada apa-apanya, ubin belum dipasang. Mereka seringkali ngumpet di situ. Tapi entah bagaimana penciuman saya ini jauh lebih tajam. Kok kayaknya ada anak-anak di atas ya begitu. Saya naiklah ke atas begitu dan tiba-tiba bunyi gedebuk, lari mereka kabur. Kejar-kejaran sama saya akhirnya. Ya, balik ya. Visi yang dari Tuhan tuh murni begitu. Tuhan taruh di dalam hati saya yang namanya saya harus menangani anak-anak ya. Dalam hal pendidikan, dalam hal karakter, dalam hal semuanya. Kenapa? Karena satu hari Tuhan tuh bicara seperti ini. Yang dipercayakan. Jadi kalau misalnya saya jadi guru, saya jadi kepala sekolah, itu bukan cuman masalah pendidikan yang membuat anak oke, kamu ujian matematika dapat 7, dapat 8, dapat 9. No. Tapi yang Tuhan bicara adalah begini, kamu lihat enggak? Itu anak-anak yang di depanmu, anak-anak yang engkau ajarin, itu bukan cuma engkau ajarin pelajaran, tapi mereka sedang engkau ajarkan sebuah kebenaran dari firman Tuhan. Yang engkau lihat hari ini itu bukan cuma anak-anak yang bandel yang bikin masalah, tapi yang engkau lihat hari ini itu adalah sebuah generasi yang akan Tuhan pakai nanti mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan, saya nggak tahu. Jadi saya pastikan bahwa apa yang saya kerjakan hari ini harus yang terbaik. Karena yang ada di tangan saya ini bukan cuman anak-anak yang suka bolos, suka berantem, suka apapun lah, hal-hal yang negatif. Tapi ini adalah sebuah generasi yang Tuhan percayakan. Nah, apabila semuanya itu sudah bercampur dengan daging dan manusia akan berubah menjadi ambisi dan obsesi semestinya. Ya. Jadi di dalam perjalanan semuanya saya harus memastikan bahwa apa yang saya kerjakan ini tetap apa yang jadi visinya Tuhan. Kalau tiba-tiba muncul saya ingin, saya pengen lakukan ini supaya sekolah kelihatan baiklah istilahnya, supaya pelayanan saya kelihatan hebat. Nah itu hati-hati saudara ya. Mungkin itu sudah mulai ambisinya muncul. Ada obsesi-obsesi tertentu yang seringkali tiba-tiba mendorong setiap kita tanpa sadar. Ternyata kita sudah keluar dari yang namanya visi Tuhan tadi. Ya. Awalnya semua akan dimulai dengan visi dan misi. Ya. Pak, bagus gak sih ambisi sama obsesi? Dalam hal ini ya saya bilang, dalam takaran tertentu baik. Kenapa? Karena ambisi dan obsesi ini akan menjadi daya dorong buat setiap kita kok. Kalau engkau cuma terima visi misalnya ya, berapa sering saudara ikut KKR, ikut ibadah, ikut apapun lah ya, didoakan, terus tiba-tiba ada sesuatu muncul dalam hatimu, tapi begitu engkau pulang, engkau gak pernah kerjakan, juga gak pernah jadi apa-apa. Ngerti saudara? Ngerti ya? Kalau hari itu saya gak tangkap apa yang dari Tuhan, saya cuman menganggap bahwa ya enggak lah, saya pokoknya cuman mau jadi guru aja.
selesai. Tugasnya nggak aneh-aneh. Kalau ujian tinggal nilai, periksa begitu. Nanti waktu rapotan tinggal kasih rapotnya, selesai. Tapi harus ada sesuatu yang mendorong saya. Untuk apa? Untuk saya mengejar semuanya. Ya. Sekitar 3-4 tahun yang lalu, Ibu In pernah menubuatkan bahwa kamu harus bikin 1000 sekolah. Bayangin saudara, satu sekolah di sini aja mumet saya kok. Ya. Satu sekolah aja mumet. Tapi saya memaksa diri saya. Ya. Saya memaksa diri saya. Artinya apa? Saya mengaktifkan salah satunya ya ambisi sama obsesi tadi. Tapi takarannya cukup. Ingat ya, takarannya harus cukup. Karena kalau enggak, itu akan membuat kita melenceng loh nanti. Saya taruh dalam pikiran saya, ini pemimpin saya enggak pernah main-main. Enggak mungkin dia salah tangkap dari Tuhan. 1000 sekolah, 1000 sekolah, 1000 sekolah, 1000 sekolah. Kalau ditanya, Pak, ada berapa sekolah sekarang, Pak? Saya enggak nyatet masalahnya. Begitu. Ya. Loh, paling tidak ya. Ini saya ketemu nih sama satu orang kemarin tahun lalu kita sempat pergi ke tempatnya beliau dan kita bantu beliau untuk bikin PAUD ya. Dan hari ini orangnya ikut retreat ya kan, nggak ada di tengah-tengah kita. Dan dia cerita begini, tahun ajaran depan beliau sudah mau buka 4 PAUD yang lain. Loh, bayangin. Jadi seharusnya mungkin kalau dicatat ya banyak gitu ya. Masalahnya saya nggak pernah mencatat begitu. Ya, salah satunya ada beberapa teman kita dari Samaria Kudus di tempat ini ya. Nah, ada beberapa di sini. Ini sekolah tadinya sekolah di Jakarta begitu. Dari 2 tahun yang lalu dipercayakan untuk apa? Untuk kita kelola. Salah satunya begitu. Tapi saya tahu bahwa harus dikerjakan ini. Karena kalau cuma terima visi dan tidak dikerjakan, ya nggak akan jadi kok. 1000 itu banyak loh saudara. Saya sudah pernah hitung. Kita punya 38 provinsi. Paling tidak dalam satu provinsi itu harus ada 30 sekolah. Benar nggak? Coba hitung. Ya. Oke, next. Jadi hati-hati ya. Saya nggak tahu. Makanya tadi saya berdoa, mungkin saudara hari ini sedang pelayanan apa? Pelayanan gereja kah? Pelayanan apalah, yayasan kah? Atau yang lain kah? Gitu ya. Pelayanan pribadi. Mulai belajar tangkap yang apa yang jadi visinya Tuhan. Dan mulai kerjakan itu. Karena kalau engkau enggak kerjakan, itu visi cuman akan jadi hiasan yang gantung di awan-awan. Enggak akan pernah jadi. Nggak akan pernah jadi. Oke. Yang kedua, ya, kita akan lihat beberapa sifat visi yang dari Tuhan. Nah, jadi kalau engkau menerima visi yang dari Tuhan, bukan berarti terus langsung semuanya wow terang benderang begitu ya. Pada waktu saya dengar 1000 sekolah, bukan berarti langsung loh 1000 orang datang ke saya dan ngomong, Pak tolong bantu saya buat sekolah. Enggak. Bahkan sampai hari ini pun saya masih harus berjuang dengan semuanya. Ya. Salah satunya kita ini punya kerinduan untuk membuat pusat terapi anak berkebutuhan khusus. Sudah bertahun-tahun sejak dari visi 1000 sekolah itu dibuat. Kita berdoa gimana caranya Tuhan, gimana caranya Tuhan, gimana caranya Tuhan. Saya sampai datangi beberapa kampus untuk bekerja sama. Ayo bantulah, bantu kita untuk dapat terapis dan lain sebagainya. Tapi sepertinya itu nggak mungkin. Karena ternyata training buat menghasilkan terapis di Indonesia itu cuma ada beberapa kampus. Dan mahasiswa-mahasiswanya itu belum lulus aja, itu sudah habis diambil sama klinik-klinik begitu ya. Klinik ya, bukan klinik.
beda soalnya. Tapi buat saya sama istri saya ngelihat begini, ini kalau Tuhan mau ya harus kita kerjakan, kita doakan. Saya berusaha keliling cari kerjasama, saya berusaha keliling untuk cari terapis dan lain sebagainya. Sampai akhirnya satu hari Tuhan kirimkan satu orang, ya. Tuhan kirimkan satu orang untuk apa? Untuk dia benar-benar dia mau melayani di tempat kita. Loh, untuk jadi terapis itu gajinya gede loh saudara. Tapi beliau ini mau untuk bergabung dengan kita, dan ya di mana istilahnya gajinya, persembahannya ya nggak besar begitu. Pada waktu kita lihat itu, saya percaya ini loh ya, kalau kita nggak melangkah ya nggak akan jadi gitu. Bahkan saya ngomong sama istri saya, ini nggak bisa, ini udah Tuhan kirim ya, kita nggak melangkah lebih, istilahnya langkahnya lebih gede lagi, lebih lebar lagi, nggak jadi gitu loh. Keburu Tuhan Yesus datang nanti. Harus didorong untuk apa? Supaya visinya itu terwujud. Tapi itu nggak mudah saudara ya. Di situ saya katakan apa? Saya tulis mengandung resiko. Resikonya besar loh saudara. Ya. Pada waktu nanti saudara lihat ceritanya, kalau misalnya di Alkitab ditulis tentang Nuh, pada waktu Nuh dapat visi untuk membangun Batra, enggak terus langsung orang satu kampung, ayo Nuh kita bantuin ya, enggak. Tapi justru banyak orang yang mencemooh kok. Pada waktu saya mendapat visi 1000 sekolah, saya bikin yang namanya sekolah tanpa ruang batas. Ya, itu sekolahnya online. Berhasil nggak? Ya sampai sekarang ada, muridnya ada. Tapi itu butuh perjuangan, mengandung resiko. Butuh apa? Saya butuh punya ahli IT, saya butuh orang-orang yang bisa, guru-guru yang bisa ngajar online. Saya nggak bisa melibatkan guru-guru saya yang di sini, begitu kan? Karena itu nanti akan tumpang tindih, begitu kan? Resikonya banyak. Tapi itu visi Tuhan. Jadi kalau saudara menerima visi yang dari Tuhan, kalau ngalamin masalah, ya justru itu yang benar, begitu loh. Ada tantangannya ya. Yang kedua, menghadapi tantangan saudara. Saya dalam membuat semuanya ini juga menghadapi tantangannya banyak ya. Membuat orang tua murid mau mempercayakan anak-anaknya sekolah online itu juga nggak mudah. Karena pikiran mereka bahwa sekolah itu ya tetap harus offline gitu ya, datang ke kelas dan lain sebagainya. Dalam membuat sekolah-sekolah seperti Mahanaim ini juga nggak mudah begitu. Karena sekolah pada umumnya harus menguntungkan. Kalau bikin sekolah kayak Mahanaim ya nggak ada untungnya, nggak ada yang mau begitu. Tantangannya banyak ya. Yang ketiga, sifat dari visi Tuhan itu bersifat progresif. Dia akan kasih sesuatu, dan nanti tiba-tiba dia akan bawa jadi lebih besar lagi. Tiba-tiba akan jadi lebih besar lagi. Kalau dibawa mundur 24 tahun yang lalu, mungkin Tuhan cuman bicara, kamu jadi guru bahasa Inggris ya. Mungkin beberapa tahun kemudian Tuhan sudah ngomong, kamu jadi kepala sekolah ya. Kamu lebih banyak memberi pengaruh lagi. Tapi pada waktu sudah jadi direktur ya sudah jadi lebih luas lagi. Apalagi sekarang saya harus menangani banyak. Sejujurnya memang saya tidak pernah mencatat, tapi ada misalnya ada sekolah di Surabaya yang kami juga bantu. Ada sekolah di kota lain kami juga bantu begitu. Yang kadang kami harus bolak-balik sana sini untuk apa? Untuk membantu mengatur sekolah ini dengan baik. Ya. Tantangannya ada, resikonya ada, semuanya ada. Salah satu resikonya apa? Keluar duitnya lebih banyak saudara. Ya,
Jadi kalau saya tadinya cuma dipercayakan di Mahanaim, yang mungkin saudara sering dengar dari Ibu Iin kalau cerita, setiap bulan harus 1 miliar. Nah sekarang istilahnya nih, saya ketambahan lagi Samaria Kudus kan, saya nambah lagi 1 miliar lebih itu istilahnya ya, untuk operasional, untuk gaji dan lain sebagainya. Itu mengandung resiko. Tapi nanti saya akan tunjukkan di akhir semuanya ya. Jangan pesimis dulu begitu. Ya, di situ saya tulis, ada satu hamba Tuhan, Joel Osteen, dia nulis seperti ini. Where God give vision, He always provide provision. Percayalah, kalau Tuhan itu memberikan visi, Dia juga memberi provisi. Provisi itu artinya apa? Penyediaan buat engkau. Makanya saya nggak tahu saudara ini ada di kelas ini mau menangkap visi apa yang dari Tuhan. Tapi pada waktu engkau tangkap semuanya, pastikan hatimu bulat dengan Tuhan. Pastikan engkau mulai mengerjakan visi itu. Walaupun mungkin dari sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar. Pada waktu saya dipercayakan pertama kali untuk jadi direktur sekolah, saya boleh ditanya sama istri saya, 3 tahun saudara, 3 tahun. Itu keuangan sekolah benar-benar morat-marit, benar-benar morat-marit. Sampai akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan please, ini gimana caranya? Ini sesuatu yang besar. Dan ternyata mulai masuk tahun keempat, tahun kelima, Tuhan mulai ajarkan dan Tuhan mulai tunjukkan semuanya dengan ajaib. Sekali lagi, dengan ajaib. Dia memulai, dia bukan orang yang tidak bertanggung jawab saudara. Dia juga menyediakan semuanya. Termasuk apa mungkin kekuatanmu untuk mengerjakan itu. Ya. Mungkin dia juga akan kirim orang-orang seperti tadi saya bilang. Saya cari terapis di mana-mana nggak ada. Dapatnya cuman gara-gara apa? Istri saya khotbah di satu gereja. Dan setelah selesai khotbah, orangnya itu jemaatnya datengin istri saya. Ya. Kalau dia sudah memberi visi, dia akan memberi provisi. Amin. Nah, ini baca yang satu lagi ya. Ada hamba Tuhan besar, Oswald Chamber. Saya suka dengan tulisan-tulisannya. Mengatakan begini, when God give you a vision, a darkness follow. Ya kan? Kalau Tuhan sudah kasih visi, biasanya jangan pernah membayangkan wow-nya dulu gitu loh. Tadi saya bilang ada mengandung resiko, ada mengandung tantangan. Kenapa? Karena itu memang dari Tuhan begitu. Iblis gak akan suka dengan semuanya. Iblis akan berusaha memadamkan setiap visi yang dari Tuhan. Tapi di situ ada komanya, ya. Ditulis kata wait. Menurut saya ya, ini dia nulis gak selesai. Gitu. Harusnya dia nulisnya gitu, tunggu. Karena apa? Karena orang yang memberi visi, pribadi yang memberi visi, itu yang akan mengusir setiap kegelapan itu pergi dari semuanya. Amin saudara. Saya berharap nanti saudara pulang. Ya, saya ini kan orangnya punya imajinasinya tinggi gitu ya. Saya berharap di sini 38 provinsi ada semuanya. Selesai dari tempat ini pulang ke rumah masing-masing, menangkap visi yang dari Tuhan dan mulai mengerjakan. Bayangin ada kegerakan-kegerakan yang saudara kerjakan di 38 provinsi itu. Apapun itu, mungkin engkau mulai melakukan pelayanan kepada orang-orang yang terjerat narkoba. Mungkin engkau mulai menjangkau mereka, anak-anak jalanan. Mungkin engkau mulai menjangkau orang-orang homeless yang gak punya rumah. Ya. Sekali-sekali ya saya kasih tahu, saudara kalau melakukan pelayanan jangan cuma di siang hari. Coba lakukan di atas jam 10. Engkau akan melihat the real orang-orang yang engkau ingin harusnya layani. Ya. Di situ engkau akan lihat, ternyata ini di
other side of my city gitu ya. Mungkin engkau lihat kotamu gak pernah membayangkan yang seperti itu, tapi pada waktu jam 10 ke atas engkau akan lihat the true ya, wajah sebenarnya dari kotamu gitu. Oke, next. Saya ambil beberapa contoh saudara. Di sini ada, saya ambil Abraham. Abraham itu menerima visi yang dari Tuhan. Saudara tahu ceritanya bagaimana Tuhan ngomong ya. Makanya saya di sini tulis gini, perjanjian Tuhan dengan Abraham itu progresif. Tadi kan saya bilang sifat visi yang dari Tuhan itu progresif. Enggak pernah dia cuman ngasih sesuatu yang stuck begitu. Kalau saudara baca di Kejadian 15, di situ Tuhan cuma ngomong bicara apa? Abraham ngomong gini, Tuhan, aku habis ini kalau mati nggak ada yang mewarisi. Aku nggak punya anak, gitu loh. Anak dari pembantuku loh, ya si Eliezer itu betul, yang akan mewarisi semuanya. Dan Tuhan ngomong enggak, kamu akan punya anak, ya. Seakan-akan yang dijanjikan sama Tuhan cuma satu anak, begitu. Tapi kalau saudara baca di selanjutnya itu bicara masalah keturunan. Kalau keturunan itu berarti bukan cuma satu orang, satu anak. Itu bicara beberapa loh. Dan sampai akhirnya ya di Kejadian 17 ayat 4, di situ dikatakan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Progresif saudara. Tuhan akan bawa terus. Mungkin awalnya Tuhan cuma nunggu engkau merespon. Itu visinya kecil sepertinya. Tapi pada waktu engkau mulai jalani, Tuhan akan tunjukkan, bukakan ya, bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin kita kerjakan. Apakah Abraham tidak menghadapi tantangan? Dia jelas dia menghadapi tantangan. Itu saya tulis di situ, dia menghadapi yang namanya degradasi iman kok. Imannya digerogoti di situ. Kalau saudara baca itu ceritanya kan panjang. Sampai umur tertentu dia ngomongin, masa sih aku masih bisa Tuhan? Ini istriku sudah mandul, aku udah umur sekian. Gimana ceritanya? Satu anak aja belum gitu. Mungkin pada waktu engkau nerima visi dan engkau mulai kerjakan, engkau justru tidak melihat provisi yang dari Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan, darkness sepertinya, kegelapan itu mengikuti semuanya. Tapi saya mau yakinkan sama saudara bahwa ayo please tetap kerjakan semuanya. Pegang apa yang jadi visinya Tuhan. Oke. Selanjutnya saudara, saya ambil di situ Nuh. Ya, tadi saya sudah sempat singgung pada waktu dia membangun Bahtera. Ya, saya kemarin sempat cari referensi dan lain sebagainya. Membangun Bahtera itu bukan proses membangun kapal yang mungkin satu hari selesai. Saya sempat googling, dikatakan 120 tahun loh. Bayangin ya. Artinya kalau Tuhan ngomong, Nuh bikin Bahtera karena ini aku akan menghabiskan seluruh manusia dengan air bah. 120 tahun ditungguin air bahnya ada enggak? Enggak ada. Dari proses 0 sampai 120 itu enggak ada air bahnya. Mungkin tahun pertama dia masih punya iman, tahun kedua masih punya iman, tahun ketiga tetangganya udah mulai ngomongin, gila lo ya. Udah 3 tahun loh gak ada. Hujan juga hujan biasa gitu. Ngapain kamu bangun segitu gede? Ya kan? Tapi apa yang dikerjakan oleh Nuh, dia tetap pegang yang namanya visi
Tuhan, ya. Usaha, tenaga, menjaga iman, tantangan dari sekeliling bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Gak gampang memang saudara buat mengerjakan apa yang dari visi yang dari Tuhan. Tugas kita cuma satu, kerjakan, 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 dan kerjakan. Selanjutnya, nah, saya ambil ini. Nah, saudara pernah nonton The Journey of Bethlehem to Bethlehem? Ya, di situ cerita tentang ya Natal lah ya, versi modern, tapi begitu ada drama musikalnya bagus lah begitu. Tapi pada waktu saya nonton film ini, tiba-tiba Tuhan bicara begini. Saya nggak tahu kebenaran Alkitabnya bagaimana, karena di Alkitab tidak ditulis ya, tapi di cerita itu diceritakan seperti ini. Yang namanya Maria itu semestinya dia cuma ingin jadi seorang guru loh, karena bapaknya imam, dia tahu Taurat dengan benar. Dia cuma pengen jadi guru. Sedangkan Yusuf itu pinter, dia ingin jadi ilmuwan, dia ingin jadi penemu, inventor. Jadi dia bisa nyiptain alat-alat, begitulah Yusuf. Sampai satu hari tiba-tiba dua-duanya dijumpai sama malaikat Tuhan dan dikatakan sesuatu, bahwa dari rahimmu akan keluar seseorang yang akan jadi juru selamat seluruh dunia. Bayangin. Dari peristiwa ini saudara, yang saya belajar adalah seperti ini. Seringkali ya, yang jadi visimu itu terlalu kecil buat Tuhan. Ngerti? Jadi buat engkau nih, misalnya engkau yang pelayanan gereja nih, wah cukuplah punya 200 jemaat. Padahal Tuhan mungkin ingin engkau sesuatu yang lebih besar. Atau kalau misalnya engkau mahasiswa, mungkin cukuplah aku bisa S1, aku bisa S2, bahkan mungkin aku bisa S3. Padahal Tuhan ingin sesuatu yang lebih besar. Mungkin Tuhan ingin engkau menolong anak-anak yang orang katakan itu anak-anak yang bodoh banget, tapi engkau bisa menyulap mereka tiba-tiba jadi anak-anak yang hebat, pintar, dan lain sebagainya. Seringkali apa yang muncul jadi visi kita ini terlalu kecil. Engkau harus bisa nangkep visi Tuhan. Kenapa? Karena visi Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita inginkan kok. Ya. Kalau saudara nonton film itu benar-benar loh, sejujurnya Maria itu nolak gitu. Aku gak mau lah, aku cuma mau jadi guru, cukup, udah hidup baik-baik. Apalagi dia harus menghadapi ini orang belum nikah, tiba-tiba hamil begitu ya. Gak usah di zaman sekarang, di zaman dulu pun itu jadi perbincangan kok. Bahkan Yusuf pun semestinya mau mengusir Maria lah istilahnya. Sampai akhirnya malaikat Tuhan menemui dia juga dan mengatakan, ini loh rancanganku tuh kayak gini gitu ya. Jadi tantangan, masalah semuanya pasti ada, tapi tergantung bagaimana kita menangkap yang murni tadi, yang dari Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan di Matius 1 ayat 21 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bayangin. Itu yang malaikat Tuhan ngomong ke Maria. Ya. Visinya sudah ditaruh di situ. Oke, next. Supaya waktunya tidak ini. Nah, pada waktu saya mempersiapkan ini, tiba-tiba ada satu kata, satu kalimat yang muncul di hati saya. Ya, memang dalam bahasa Inggris, saya coba nanti terjemahkan semuanya. A good vision depends on when you start and how you end it up. Ya, kenapa saya kasih kata depend on when you start? Karena terlalu banyak
terutama anak-anak Tuhan menerima visi yang dari Tuhan, tapi tidak pernah melakukan langkah apapun. Tidak pernah melakukan langkah apapun. Kapan? Ntar deh. Kapan? Besok deh. Kapan? Ntar deh. Kapan? Tarsok aja terus gitu ya. Gak akan terjadi, saudara. Apalagi engkau mulai bimbang, Tuhan biayanya dari mana, ini dari mana. Saya pada waktu memulai sekolah tanpa ruang batas itu juga gak punya modal, saudara. Saya pikir udah ayo bikin yuk. Saya punya kenalan beberapa orang jago IT, saya minta bikinin web, saya minta bikinin sistem supaya semua orang dari 38 provinsi bisa belajar online. Saudara tahu, hari pertama belajar, websitenya error, saudara. Kenapa? Karena saya pakai paket yang murah. Begitu banyak orang masuk semua online, gak kuat. Websitenya error langsung. Terus tiba-tiba orang IT saya ngomong gini, Pak, gak bisa Bapak ambil paket yang ini. Bapak harus ambilnya paket yang ini, Pak. Lah ini berapa yang ini? Yang ini setahun sekian juta. Sekian juta ternyata ya. Begitu. Tapi puji Tuhan lah, sampai ini sudah tahun kedua menurut saya. Tahun ketiga kalau nggak salah. Semuanya masih bisa berjalan. Kita masih bisa jadi berkat buat beberapa anak, beberapa provinsi. Walaupun nggak ada loh, uang sekolahnya hampir nggak ada kok itu. Ada yang bayar, ada yang gratis, ada yang minta keringanan dan lain sebagainya. Tetap aja seperti itu. Tapi saya lihat kok bagaimana Tuhan itu mengerjakan semuanya. Ya, harus dimulai. Tapi setelah kita mulai, kita juga harus tahu bagaimana semuanya kita jalankan dan kita akhiri semuanya. Di sini saya ambil contoh, salah satunya adalah cerita tentang Tuhan Yesus sendiri. Ya, Yesus itu memulai semuanya dengan luar biasa. Di Lukas 2 ayat 11 dikatakan seperti itu. Akan lahir hari ini seorang juru selamat, bla 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 bla. Tapi apakah pada waktu Yesus lahir terus tiba-tiba dia menyelamatkan semua orang? Enggak. Tapi harus dilahirkan dulu toh. Benar ya? Visinya Yesus harus lahir dulu. Tapi pada waktu Yesus lahir, apakah dia otomatis menyelamatkan? Tidak. Kalau saudara baca di Alkitab, ini saya juga baru tahu soalnya. Satu hari saya nonton beberapa YouTube khotbah begitu ya, dan ada satu hamba Tuhan ngomong gini, saudara pernah memperhatikan nggak umur berapa? 12 kalau nggak, 12 sampai sekian Tuhan Yesus itu ceritanya di Alkitab nggak ada, hilang. Ya, kemana? Lu katanya mau menyelamatkan dunia, kok ngilang malahan? Ternyata itu proses di mana dia belajar semuanya. Dia mengerjakan visinya sampai ujungnya apa? Ujungnya di Taman Getsemani, dia ditangkap, dia disiksa, dia dihukum, dia diadili, dia dicambuk, sampai akhirnya dia mengakhiri di atas kayu salib. Kalau ditulis di sini, saya tulis di situ ya. Katakan sudah selesai. Visinya dikerjakan dengan baik. Tantangan, ya jelas tantangan lah ya. Dicambuk kayak gitu masa nggak tantangan? Bener gak? Ditangkap sama tentara Roma kok nggak tantangan? Ya tantangan itu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, mungkin saya ngomong ini, Bapak, udah tolonginlah Tuhan, tolongin Bapak bawa saya pulang ke surga aja. Gak usah ngelewatin yang kayak gini. Gak bisa ternyata. Itu yang dikatakan bahwa dia yang akan menyelamatkan seluruh dunia, menebus semuanya. Oke. Terakhir saudara, terakhir sebelum saya serahkan ya. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, mau kecil,
mau besar yang visi Tuhan berikan dalam hidupmu, percayalah, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia akan menuntun engkau mengerjakan semuanya sampai kita menyelesaikan semuanya. Amin. Mungkin mata jasmani saya hari ini saya belum melihat pusat terapis, klinik dan lain segala. Mungkin mata jasmani saya belum melihat 1000 sekolah itu ada. Tapi di hati saya, di roh saya tetap percaya. Saya memilih percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan semuanya sampai semuanya digenapi dalam hidup saya. Amin. Saya tetap percaya nanti akan ada begitu banyak sekolah-sekolah yang lain yang muncul di 38 provinsi. Loh, salah satunya saudara, ada sesuatu yang Tuhan nggak pernah kebayang lah saya ini. Satu hari tahun lalu saya bikin KKR di Kalimantan. Selesai pulang dari Kalimantan itu, saya ditawarin, Pak, mau nggak bikin panti asuhan di sini? Ya. Dan saya mau kasih tahu, hari itu juga langsung saya buat. Saya urus semua izin-izinnya. Ya. Saya bikin panti asuhan itu, dan saudara tahu, hari ini itu satu-satunya panti asuhan Kristen yang ada di Kalimantan Utara. Satu-satunya. Kalau istilahnya di sini ya, kita harus ngajuin proposal, minta bantuan dari pemerintah. Yang terjadi saudara, ini orang dinas dari dinas sosialnya ini, mereka yang ngejar-ngejar, kapan proposalmu dimasukin? Ini dananya banyak. Sekolah Kristen, panti asuhan Kristen cuman satu-satunya engkau. Yang non Kristen banyak. Ayo gitu. Percayalah, Tuhan sudah kasih visi. Visinya gak cuman bikin sekolah, tapi sebuah generasi yang dipercayakan. Ya. Kalau engkau melihatnya dibatasi, ya sekolah terus begitu. Padahal Tuhan bisa bikin macam-macam kok. Dan saya bilang tadi, progresif. Ya, progresif. Sampai hari ini saudara, ya, saya masih dikejar-kejar. Kapan proposalmu masuk begitu? Ini dananya sudah siap. Bahkan istilahnya ya, itu saya bikinnya itu di kabupaten, ya. Tapi izin saya itu dari provinsi. Loh, aneh loh. Ini orang pasukan yang di Kalimantan aja saya ngomong, saya kok aneh ya Pak, saya ini tinggalnya di kabupaten. Kenapa izinnya ini kok sampai di provinsi yang keluar? Ya saya bilang ya memang Tuhan maunya gitu, gimana? Ya. Apapun yang jadi visi yang ditaruh dalam hatimu, dalam hidupmu sama Tuhan, pegang itu. Walaupun mungkin kegelapan seakan-akan menyelubungi, ya, tapi percayalah, Tuhan akan buka jalan buat semuanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.